lagi bersama kami di podcast Kastau Antara bersama saya Tirza Bonyadone. Dan tentunya ya, tidak terasa ini sudah beberapa kali kita berjumpa secara virtual dan dengan beragam informasi lainnya yang kami sajikan untuk kalian. Kali ini ada informasi menarik tentunya memperingati Hari Kartini pada 21 April 2026. Bagaimana sosok anak muda perempuan Papua masa kini berjuang di era digital. Tentunya ya, di era seperti ini banyak sekali ya perempuan-perempuan Papua hebat yang tentunya menginspirasi. Tapi ada salah satu sosok yang ya udahlah ya, kayaknya banyak sekali ya anak-anak muda Papua ini kenal sama sosok yang satu ini. Bersama influencer, kreator video dan juga MC Papua. Ini dia Kakak Sheila Ansana. Halo kakakku. Ini memang auranya sukanya memang ceria sekali ya kakak. Iya, ya? aura OAP ya. OAP. OAP itu apa kakak? Orang Papua kreatif. Luar biasa. Kakakku bagaimana kabarnya? Sehat, Ica gimana kabarnya? Puji Tuhan sangat luar biasa sekali, makanya kita bisa berjumpa. Iya betul. Oh, cantik sekali ya hari ini. Itulah karena itu Hari Kartini tuh kakak, kita harus cantik. Iya betul. Tapi bukan hanya Hari Kartini saja, tapi buat kita semua setiap harinya harus luar biasa, cantik dan juga menginspirasi. Betul. Tapi bersama-sama dengan kakak ini sangat luar biasa ya menurut saya, karena kita keseharian memang saling berjumpa. Tahu kakak punya kebiasaan setiap harinya, tapi kita ingin kenal lebih jauh lagi. Mungkin cuma 3 kategori yang saya sebutkan ya, tapi mungkin ada kategori yang lainnya, silakan. Halo semua, saya Sheila Ansanai. Saya saat ini adalah seorang konten kreator di Papua, terus Master of Ceremony. Terus saya juga ada kerjasama sama yayasan di Papua, di Kabupaten Jayapura, bergerak di bidang remaja dan juga ibu hamil untuk edukasi. Dan kemudian saya juga ada beberapa usaha UMKM. Iya. Wah, ini apa ya, sudah termasuk dengan anak muda yang sangat kreatif sekali ya. Tapi kira-kira kakak dari sekian banyak kesibukan ini bisa terwaktu sampai di antara luar biasa ya kita bisa berjumpa ya kakak. Tapi kakak kalau mau tahu ini bagaimana dengan kakak punya keseharian, pengaturan jadwal dan lain sebagainya, aman kah? Selama ini lumayan aman ya, walaupun agak sedikit padat, tapi kita harus jadi perempuan gaul di era digital saat ini ya. Harus gaul sayang. Tapi kalau kakak ya, kan keseharian ini kan kakak tadi ada bilang konten kreator, terus tadi influencer. Ini menurut saya influencer ini luar biasa ya kakak. Kalau kakak sendiri ya sebagai salah satu sosok yang mungkin di Jayapura khususnya Papua besar ini sudah tahu kakak. Jadi influencer itu sebenarnya berat kah tidak? Sebenarnya berat tidak berat itu ada sedikit cerita. Jadi beberapa waktu lalu saya kan ikut tim ke Papua Pegunungan. Kita jalan ke daerah pedalaman. Di sana tuh banyak sekali perempuan remaja putri. Mereka tuh pas saya tanya, ayo siapa yang mau jadi polisi? Tidak ada yang angkat tangan. Siapa yang mau jadi dokter? Tidak ada yang angkat tangan. Dari sini saya notice kayak, kenapa mereka kayak takut bermimpi? Kenapa di sini? Terus kayak itu bisa jadi faktor masalah yang besar. Ternyata setelah saya telusuri, mereka ternyata tidak bisa membaca. Sebagian besar perempuan remaja Papua di daerah pegunungan sana, mereka tidak tahu membaca. Tapi lucunya mereka tuh bisa main TikTok. Tidak tahu baca, tapi melek digital. Iya, tapi mereka bisa main TikTok dan mereka tahu yang datang, Sheila Ansanai. Wow. Mereka tahu saya tuh saya punya konten-konten. Jadi dari sini kan seperti rasa terbebani dan agak rasa sedikit sedih juga, karena saya punya konten ternyata sampai di sana dan itu menjadi suatu beban yang agak berat juga kalau saya memposting sesuatu itu bisa sampai ke sana. Jadi kayak apapun yang saya posting itu harus bisa membangun bagaimana mereka bisa meningkatkan mereka punya kepercayaan diri, bagaimana mereka bisa punya mimpi yang baik untuk bisa menggapai sesuatu. Wah, ini saya salut saking dan juga merinding, ini nggak bohong ya, karena memang kita tidak pernah tahu ya, ternyata sampai di daerah terpencil pun meskipun minta maaf tidak bisa membaca, tapi orang ini juga sebenarnya melek digital. Iya. Dan memang akses digitalisasi ataupun media sosial ini di masa kini, waduh, bukan hal yang rahasia lagi ya, iya, betul, tapi betul. sudah umum sekali. Tapi kira-kira kakak, dari yang kakak lihat ya, apalagi waktu turun lapangan, otomatis kan keseharian bisa berjumpa dengan banyak orang, itu kan juga harus menginfluence dengan secara baik. Iya, betul. Nah, kira-kira seperti apa kakak? Jadi kayak saya harus bisa kasih tahu kalau kita perempuan Papua tuh sebenarnya mampu untuk tampil di muka umum, muka publik.
Terus banyak perempuan Papua yang selama ini kita tertekan dengan era digital punya standar kecantikan. Jadi dong bilang gini, oh perempuan tuh harus putih, harus cantik, terus harus rambut lurus. Dari kecil sampai besar saya selalu tekankan, kita punya periklanan di Indonesia ini, itu mereka cuman bilang kalau cantik tuh harus rambut lurus. Cuman ada shampoo untuk rambut lurus. Aduh, itu lagi. Terus tidak ada produk yang diciptakan untuk perempuan-perempuan Papua, sehingga kita di Papua nih kayak lebih jadi insecure, tidak percaya diri dengan kita punya keberadaan diri, sehingga kita bisa langsung jalan ke salon langsung main smoothing rambut, catok. Betul. Jadi bagaimana saya bisa tampil di sosok muka publik, kasih tahu kepada perempuan-perempuan Papua kalau kamu rambut tuh cantik, tidak perlu diikat. Dong bilang ikat supaya rapi, tidak, buka, kasih tunjuk kalau ini adalah suatu keindahan perempuan Papua. Wow, ini luar biasa ya, karena memang kayaknya masih di bagian situ kayaknya masih pekerjaan rumah sekali ya. Maksudnya Iya, betul, kita betul. memang harus kembali lagi pada pokoknya, kita kembali mencintai diri nggak sih? Iya, ya kan. betul. Kadang orang kan melihat, oh kayak misalnya kakak kan cantik, rambutnya kriwil dan ya pasti banyak yang pengen jadi seperti kakak Syula, role model seperti itu. Tapi kadang juga berekspektasi lebih tuh harus direm-rem ya kakak ya. Iya, Atau seperti betul. apa? Harus ada referensi konten-konten yang sesuai dengan kita punya passion. Contohnya seperti kalau misalnya kita punya kulit gelap, kita lihat referensi dari Afro. Contohnya mereka sudah banyak sekali referensi. Terus kalau misalnya kalian punya kulit putih, saya pernah dibilang albino. Yes, jadi itu sebagai suatu loncatan juga buat saya kalau ternyata saya bisa terima keadaan saya punya kulit putih ini dan saya bisa tampil sebagai Syula Ansana yang sekarang. Tangkis sudah sekarang nih followersnya sudah banyak sekali ya. Yang bilang-bilang bicara dia tuh kamu lihat sekarang tuh sudah cantik luar biasa dan mempesona. Tapi kakak, ini mungkin kita dalam rangka Hari Kartini juga ini kan sangat spesial ya. Yang bagaimana kita melihat bahwasannya ada perjuangan dari sosok perempuan yang dikatakan pahlawan di masa itu sampai dengan sekarang juga. Tapi saya ingin tahu juga nih kakak, sebelum kita bicara banyak seputar dengan salah satu sosok ini, saya ingin tahu juga nih, ini kan kakak menginfluence orang seperti yang tadi kita sudah bilang ya, banyak followers, banyak pengikut, bisa memberikan impact bahkan sampai ke daerah pedalaman yang mungkin kita pikir barangnya terus sampai ke sana. Tapi kakak kita juga kepo, kakak Syula ini sebenarnya kenal media sosial itu sejak kapan? Iya, jadi dulu tuh basicnya sebagai seorang penyanyi. Basicnya sebagai seorang penyanyi. Terus saya menerima banyak sekali penolakan. Jadi saya dibully, badan besar lah, terus dibilang badan bau, terus dibilang anjing Belanda. Terus kayak saya mengalami banyak sekali penolakan sehingga saya kayak mau memulai sesuatu yang baru itu agak takut-takut karena takut dapat serang terlalu banyak. Cuman suatu ketika saya berpikir kalau saya harus beranjak dari keadaan ini, saya tidak bisa kayak begini terus. Dan saya berusaha untuk rubah saya punya pola hidup, kasih kurus badan, atur sapu rambut bagaimana, dan cari produk-produk yang sesuai dengan saya punya rambut, dan akhirnya saya bisa memulai untuk main Instagram. Berarti awalnya karena apa ya, sempat kena bullying ya atau perundungan itu ya di masa itu, terus kakak memperbaiki diri, artinya tidak memasukkan stigma negatif itu menjadi sesuatu beban dalam kehidupan kita, tapi merubah diri. Iya, itu betul. ya. Dari itu juga kakak masuk ke Instagram. Iya, Tahun Instagram. berapa itu kakak? Itu udah lama, sekitar tahun 2020. Oh, 2020 5 tahun ya? yang lalu. Iya, 6 tahun yang lalu berarti. Tidak apa-apa. Oke, berarti kira-kira berarti 6 tahun yang lalu dengan yang sekarang perubahannya seperti apa kakak? Perubahan yang sekarang puji Tuhan saya lebih menerima saya punya keadaan diri ya. Jadi kita harus terima dulu kita punya keadaan diri seperti apa. Jadi kita bisa berani menunjukkan ini saya loh. Bagaimana kita mau kasih tunjuk ini saya tapi kita sendiri tidak percaya diri dengan kita punya keadaan diri. Jadi puji Tuhan sekarang saya sudah bisa terima saya punya diri, saya punya keadaan rambut seperti apa, dan saya cari bagaimana solusi untuk bisa menginspirasi perempuan Papua lain. Keren banget. Ini kembali lagi ya, sebenarnya apapun yang kita lakukan itu yang penting ketong tahu di mana ketong punya kekurangan, ketong perbaiki. Iya, betul. Di mana ketong punya rasa mungkin minder terhadap orang, mungkin kayaknya dikurang-kurangi ya. Iya. Karena memang harus kembali lagi lihat apa yang menjadi ketong punya kelebihan. Ya, betul, seperti yang tadi betul. kakak bilang, mungkin ketong cari mungkin sosok-sosok yang
yang mungkin cocok dengan ketong punya Iya. bentuk dan lain sebagainya ya. Karena kan kadang perempuan-perempuan ini suka mencari standar yang lebih tinggi daripada apa yang Iya, betul, Iya, itu betul. pengalaman kape. Tapi itu kenyataan ya, karena memang semakin tinggi kita berekspektasi, maka kita nggak akan sampai ke sana. Iya betul. Iya kan? Setuju kan tidak? Jadi Tuh, terima Terada? keadaan diri dulu. Terima dulu Iya. Begini kok terima lagi baru kok menjadi seperti yang lain kayaknya. Eh, Skip dulu, skip. Iya. Tapi kakak kira-kira ya dari beragam konten, kakak sekarang aktif bikin konten apa aja nih kak? Hari ini saya mulai dengan konten saya suka jalan-jalan. Jadi saya foto-foto di tempat-tempat objek-objek wisata. Kemudian saya bikin konten tutorial rambut. Wow. Terus ada beberapa konten-konten lifestyle lainnya. Terus saya berpikir kayak sebenarnya di Papua nih kita punya banyak sekali potensi, tapi kayak untuk bergerak ke sana tuh kita butuh sosok yang kasih tahu kalau ini Papua tuh indah. Kita harus jalan ke sini foto-foto. Terus biasa kita perempuan berpikir bahwa aduh kalau jalan sendiri tuh kayak tidak mampu, saya butuh laki-laki sekali. Berarti kak. Stop. Karena kita sebenarnya bisa jadi perempuan mandiri, yang penting kita yakinkan kita punya diri sendiri dulu. Cakep banget nih ya. Kadang kan ya berlindung di bawah ketek pria itu memang menyenangkan. Iya. Boy, terlalu nyaman itu juga terlalu bagus. Iya betul, terlalu nyaman nanti dapat casting tinggal gara-gara Sudah, kita jangan gosip. Oke, tapi ini luar biasa ya, artinya banyak sekali konten-konten yang memang cukup relate buat ketong punya saudara-saudara perempuan yang memang cukup aktif untuk melihat Kakak Syula sendiri punya konten seperti apa. Namun, dari beragam macam konten yang paling kakak suka bikin tuh apa? Kalau konten sih saya paling suka sekali konten rambut. Soalnya di Papua nih kita seperti yang saya bilang tadi, kita punya rambut tuh bagus sekali. Cuman kayak kita untuk kasih tahu kalau kita rambut bagus tuh kayak kita malu-malu. Itu lagi. Karena apa? Kita jadi jadi apa? Kok program sih? Kita jadi korban lari ke program. Kita jadi korban cyberbullying, kemudian standar kecantikan yang tadi saya bilang. Sehingga kita mau membuat sesuatu hal yang berbeda, seperti contoh saya kasih warna rambut merah, langsung dapat bilang perempuan rambut api. Oh, siap. Terus kayak saya sambung rambut langsung bilang perempuan tali kapal. Aduh, itu perempuan lagi. Medusa. Tahu Iya. Medusa? Medusa Dewa yang ada, yang dewa ular-ular. Iya. Jadi kayak agak sedikit bagaimana ya? Nih, orang-orang nih cantik begini bilang Medusa ini bagaimana? Tolong ya. Tapi kakak ini kan dalam rangka ya, ini memperingati juga perjuangan dari Raden Ajeng Kartini ya. Kalau di masa lampau kan kita bisa tahu bahwasannya beliau ini sosok yang memang memperjuangkan seputar dengan pendidikan dan hak-hak perempuan. Kan kalau kita balik ke kilas sejarah ya, bagaimana R.A. Kartini ini bisa memperjuangkan perempuan itu bukan hanya nanti di rumah menikah selesai sudah di situ. Tapi beliau ini memperjuangkan setengah mati ya. Iya. Aku kalau nonton filmnya itu seputar dengan R.A. Kartini ini ada dua saudaranya juga sebenarnya yang ikut andil dalam hal itu. Tapi kalau kita mau kilas balik juga di dalam prosesnya dia ini sebenarnya banyak sosok yang juga mendukung dia untuk bisa sampai ke tahap itu. Tapi kalau kakak sendiri ya, kan di sini kan sebagai konten kreator, bagaimana kakak Syula menyisipkan semangat perjuangan Kartini dalam konten video yang kakak buat. Jadi ada spirit dan semangatnya Kartini, mungkin yang kakak sisip-sisipkan gitu seputar dengan pendidikan dan lain sebagainya. Silakan. Oke, jadi kita lihat di Papua sini kan kebanyakan perempuan-perempuan Papua tuh agak susah bergerak. Bahkan ada salah satu budaya di beberapa daerah, ada salah satu daerah, itu perempuannya dari umur 14 tahun itu sudah tinggal di rumahnya laki-laki. Jadi kayak laki-laki bilang, permisi saya mau kopo anak. Jadi dia bawa perempuan itu tinggal di rumah terpisah. Jadi menurut edukasi kan itu mereka belum siap untuk usianya ya, usia pernikahan dan juga kematangan ya secara seksual ya betul, kakak ya, betul. silakan. Sehingga hal-hal seperti ini kan terkait dengan mereka punya wawasan, pendidikan. Orang-orang di remaja-remaja putri di pedalaman Papua tuh mereka agak kurang percaya diri untuk punya pendidikan yang layak. Dan mereka kurang percaya diri kalau sebenarnya mereka tuh cantik kalau tahu PHBS yang benar, perilaku hidup bersih dan sehat. Dan sebenarnya
di sini saya mau menyisipkan bahwa Disa punya konten-konten, kita harus jadi perempuan Papua yang bisa PHBS, menjaga PHBS, terus kemudian bisa tahu caranya mengatur kita punya tata rambut keriting seperti apa, sehingga kita bisa jadi perempuan Papua yang percaya diri, tampil di muka publik, dan tentunya kita harus berpendidikan supaya tidak mudah dibohongi dan dibodohi. Langsung medok. Tapi itu ya, ini saya sepakat sekali ya, karena memang luar biasa bagaimana kita menjadi seseorang yang memang siap, prepare kan di era sekarang ya. Mungkin waktu perjuangannya Raden Ajeng Kartini ini ya, mungkin beliau itu berjuang untuk mati-matian, ayo kalian harus sekolah, harus bisa membaca, berpendidikan. Tapi mungkin di era digital sekarang kan beda. Iya, ya kakak ya, beda. betul ya. Betul. Banyak pejuang-pejuang yang seperti mungkin Kartini yang menyuarakan seputar dengan pendidikan dan lain sebagainya. Tapi mungkin kakak di era seperti ini apa sih yang sebenarnya yang bisa kita gaungkan lebih lagi untuk kita punya perempuan-perempuan Papua? Perempuan Papua sebenarnya harus bisa jaga diri, karena kita kalau jatuh cinta, kita akan melakukan banyak hal untuk laki-laki. Sepakat. Sayang, tolong foto. Ya. Oh, pap ya? Iya, ya? pap. Lagi ini ya viral Iya, pap. sayang pap, tapi bukan pap muka yang cantik, tidak, pap ke bawah. Terus tidak tahu apa-apa, tiba-tiba foto nih viral. Oh, oke. Jadi ini unsur seksualitas juga ya? Iya, Kakak? seksualitas, Wow. pelecehan Pelecehan seksual juga. banget. Sebenarnya kita tuh harus tahu kalau kita tuh layak jadi perempuan Papua yang punya wawasan, yang harus bijak dalam mencintai seseorang. Jangan terlalu tenggelam dalam cinta sampai lupa satu dunia, sampai kita lupa kalau kita tuh berharga. Jadi kalau belum nikah apa segala macam, sudah itu konsumsi pribadi saja. Tidak usah mau setelan-setelan foto-foto segala macam, karena kita tidak tahu deh gunakan Share sebagai dan lain sebagainya. Simpan ya, itu paling bahaya ya. Terus ngeri. kadang kita suka posting hal-hal yang macam patola-patola segala macam. Terus besok-besok misalnya kita masuk ke pegawai kementerian, Aduh. kita punya jejak digital Jejak dari digital. tahun, iya, masih tersimpan sampai tahun ini. Ini yang dengar-dengar ini tersinggung, terlibat sih. Minta maaf, tapi ini faktanya. Fakta ya. Dan memang lagi isu-isu seperti ini sebenarnya lagi hangat banget Kak di tanah Papua, khususnya di kota Jayapura ya. Karena memang era digital ini, maaf, itu memang menjadi sesuatu yang menjadi lonjakan ya kalau kita bisa lihat. Kayak mungkin Facebook, itu kan ada konten apa, video apa pro ya, FB Pro ya namanya FB ya Pro. Kak ya. FB Pro, terus ada TikTok yang mungkin sedikit-sedikit langsung viral. Sedikit-sedikit viral. Tapi kalau Kakak Syula nih ngomong-ngomong pakai berapa media sosial ini? Kalau saya pakai semua platform, Facebook, TikTok, Instagram. Oh, lengkap ya. Tapi rata-rata kalau kakak ikuti perkembangan media sosial nih, kalau tadi kan sih bilang lagi hangat-hangatnya. Perkembangan media sosial sendiri nih apa sih yang sebenarnya menjadi tolak ukur di dalam media sosial ini? Lagi banyak info-info apa sih? Jadi di Papua itu lagi tren saling menjatuhkan satu sama lain, tapi mereka tidak menyelamatkan. Gitu. Jadi lebih senang membuli satu sama lain. Sementara kita di Papua nih kita harus saling menggandeng. Kita nih di Papua nih dulu tuh kita punya persaudaraan tuh klop sekali. Kuat banget, Iya, setuju. kuat sekali. Cuman karena mungkin perkembangan zaman, jadi baku iri hati, jadi baku kasih jatuh, baku singgung-singgung. Itu paling kuat sekali di sekarang-sekarang ini, dan sebenarnya kita harus patahkan stigma-stigma negatif seperti ini. Jadi kita harus muncul dengan berbagai konten-konten positif lainnya. Wow, itu ya. Kadang ini baku sindir, baku bicara di sosial media, lupa kalau misalnya ada jejak digital yang kontra, boleh anggap remeh. Ih, kemarin kok bicarain sampai viralin sampai jadi masalah. Katakan seperti itu ya. Tapi memang ya buat kita perempuan memang harus memang bijak ya, karena era digital ini bisa digunakan entah itu positif ataupun negatif. Karena kembali seperti Kakak Syula, seorang influencer ya yang membuat banyak banget konten-konten yang tentunya pasti kamu sutra asing sih sebenarnya ya kan. Tapi Kakak Syula sendiri melihat ya, bagaimana sosok R.A. Kartini ini di masa sekarang itu masih relate atau tidak? Sosok R.A. Kartini saat ini sebenarnya masih relate, karena semua perempuan Papua berjuang bagaimana bisa memotivasi diri sendiri untuk berkembang maju. Karena dari dulu dong bilang, perempuan harus di dapur saja. Saya sebayar kok mas kawin, jadi kok tinggal-tinggal di rumah saja. Tapi
bergerak dengan era digital yang saat ini, perempuan makin berkembang sehingga mereka tahu, oh bukan harus di dapur saja, oh kita bisa buat ini supaya berkembang, oh ternyata seperti ini kita bisa jadi cantik ya, seperti itu. Tapi Kakak Syula sendiri percaya nggak sih kalau perempuan itu tidak hanya harus di dapur? Iya, percaya, sangat percaya. Soalnya saya orang yang paling tidak tenang di rumah. Oh, wow. Ya. Dan saya harus jadi perempuan yang jangan santai-santai di tempat, tapi harus bergerak lebih cepat lagi untuk mengikuti perkembangan. Oke, berarti artinya bukan hanya karena mungkin gini ya, kan ada kepercayaan yang mungkin bisa melihat bahwasannya tong sibuk aja di dapur, yang penting mungkin laki-laki makan dan kenyang. Tapi di era sekarang juga yang lagi rame di digitalisasi adalah bagaimana struktur perempuan dan laki-laki itu sejajar. Iya. Itu yang saya sedang lihat ya, dan istilahnya kayak laki-laki kerja, perempuan kerja. Ya, itu kan terjadi pergeseran budaya yang mungkin ya di zamannya era Kartini perempuan di belakang. Nah, Kakak melihat itu gimana tuh, Kak? Sebenarnya balik lagi ke kita masing-masing. Kalau misalnya di rumah, perempuan harus bisa pintar memposisikan diri, bicara macam si menikah. Oh, jadi ini cerita spill kalau masih lajang gitu ya? Iya, atau iya. ada status? Belum. Oke, back to topic. Jadi kita harus bisa menempatkan kita punya diri, tapi jangan mau terlalu ditekan. Harus jadi perempuan yang cerdas, perempuan yang berprestasi, yang punya pendidikan, sehingga kalau orang bikin kok salah sedikit, kok tahu apa yang kok bisa lakukan. Artinya kita juga harus punya pendirian sendiri ya, Iya. punya ketegasan sendiri ya. Kadang kan memang kita ikut ya kata Iya, laki-laki ya. betul, Kalau betul. misalnya nanti sudah menikah toh, pasti kita ikut kepala keluarga Iya, ya. betul, ikut, Tapi ikut. kita juga harus punya pendirian sendiri ya, Iya, betul. dan punya hak-hak, karena perempuan sebenarnya punya hak-hak sendiri ya, Betul. meskipun dia sudah menikah dan lain sebagainya. Tapi kira-kira Kakak nih ya, ini kan kalau dari kita lihat ya, dari zamannya RA Kartini sendiri, sebenarnya pernikahan-pernikahan di usia yang masih muda tuh sudah terjadi ataupun sudah selalu berlangsung ya sampai dengan Iya, saat ini, benar nggak sih? Dan kalau Kakak melihat itu sebenarnya Kakak menyetujuinya atau tidak? Nah ini kan biasanya orang tanya, oh setuju kah tidak? Atau kok lihat barang ini bagaimana? Itu supaya dong tahu kok punya pandangan itu seperti apa. Betul. Sebenarnya agak pro dan kontra. Memilih untuk menikah di usia muda itu tergantung pilihan masing-masing. Tapi kembali lagi selalu kita jalan sama teman-teman dari yayasan itu kasih edukasi ke remaja sama ibu hamil bahwa ada bahaya stunting. Dimana kalau kok hamil terus kok belum cukup umur akan ada banyak sekali resiko, walaupun saya bukan dokter tapi saya dengar sosialisasinya, dimana akan ada mungkin kok punya anak bisa kelainan jantung kalau misalnya kok hamil di bawah umur, terus kemudian kok punya anak bisa ada resiko meninggal, atau tidak kok punya anak bisa lahir dengan selamat tapi ada resiko dia tidak bisa jalan, keterlambatan pertumbuhan. Jadi kayak mending kalau misalnya kalian memutuskan untuk menikah itu di usia muda, kalian harus punya program bersama pasangan dulu, punya program yang lebih baik lagi sehingga kedepannya tidak ada resiko-resiko yang bikin rugi diri sendiri. Wah, benar ya. Ternyata ada faktor-faktor juga yang memang mempengaruhi bagaimana di era sekarang itu kita lihat perkembangan anak juga itu kita harus tahu ya, Kak. Iya, harus tahu. Tapi berarti kembali lagi kepada pendidikan. Iya, pendidikan. Ya, Betul. kalau ketong telah berpendidikan, belum tentu kita juga tidak bisa bilang juga ya, yang tidak berpendidikan itu tidak memiliki, tapi sebaiknya kita memiliki pendidikan. Supaya apa? Supaya hal-hal seperti hoax itu ketong tidak mudah percaya tuh. Iya betul, karena kita paling cepat percaya sekali dengan hoax-hoax. Sampai capek, apalagi laki-laki pun janji palsu. Aduh, curhat lagi nih. Tersinggung, terlibat pokoknya ya. Tapi itu ya Kakak ya, memang ya kalau kita lihat bagaimana perjuangan dari RA Kartini ini membawa sosok-sosok perempuan-perempuan hebat. Kalau mungkin kemarin tidak ada perjuangan-perjuangan seperti ini, mungkin tidak ada pendidikan yang sampai ke sini ya. Betul. Meskipun hanya dicetus sedikit, meskipun pada dasarnya waktu beliau itu mencetuskan sedikit, dia tidak melanjutkan karena sudah berpulang pada masa itu, betul. cuman punya kesempatan sedikit, tapi pendidikannya itu bisa terasa sampai sekarang. Iya, betul. Tapi kira-kira sebenarnya yang menjadi PR di tanah Papua ini seputar dengan pendidikan tuh apa sih menurut Kakak sebagai anak muda Papua dan juga influencer? Sebenarnya pendidikan itu kayaknya sampai di pedalaman tuh belum sampai, karena rata-rata anak-anak di sana tuh lebih tahu, oke, saya bertumbuh, habis itu saya menikah, punya anak, selesai.
Sementara kita di kota tuh tahu kalau kita tuh harus sekolah, habis sekolah punya masa depan yang cerah bersama pasangan misalnya ya. Dan kemudian kayak kita tuh macam teriming-iming untuk punya rumah tangga secepatnya. Itu hati-hati ya. Kita harus lebih bisa bijak dalam mengambil suatu tindakan seperti itu. Wah, berarti benar-benar kalau misalnya kita kilas balik ya dari perjuangan sampai sekarang sebenarnya tuh kita mampu untuk memberikan pilihan. Karena yang memegang kendali penuh itu adalah diri kita. Diri kita sendiri. Tapi kalau di tanah Papua ini sebenarnya masih terikat dengan budaya nggak sih? Bener ya? Masih Kebiasaan-kebiasaan budaya dan memang mempercayai bahwasannya udah nikah aja gitu. Iya. Itu yang kakak lihat atau bagaimana? Kalau saya lihatnya begitu ya. Masih ada, kalau di kita kan budaya juga masih saling terikat, terkonek. Iya, itu sudah. Pokoknya begitu. Masih kental sekali. Kayak sudah saya datang bawa piring gantung motor Johnson, saya bayar dia, berarti sudah selesai. Dia itu saya punya. Tapi itu yang terjadi. Iya, itu ya. faktanya. Tapi ya memang ya buat kita semua ya perempuan-perempuan hebat dimanapun kalian berada ya, hal-hal seperti ini memang menjadi pekerjaan rumah. Dan ini juga sebenarnya menjadi salah satu alasan untuk mungkin bagi pemerintah khususnya perempuan ya, hak dan perlindungan anak itu kan masuk juga kepada perempuan ya, itu juga bisa masuk ke sektor itu dan membahas seputar dengan hal ini. Iya, betul. Tapi kembali lagi budaya ini tidak bisa ketong ganggu sedikit itu ada istiadat itu tuh nggak bisa sebenarnya, jadi kita jangan bicara ke situ. Oke, skip. Oke, tapi kakak kalau bicara seputar dengan era digital, kakak sendiri ini punya salah satu sosok gak sih yang memang menjadi role modelnya kakak tanpa tipu-tipu ya, nanti dia nonton ini ya, kontak dia sekarang ini. Silakan kakak. Kalau di Papua tidak usah jauh-jauh. Saya paling suka nonton kontennya Tirza Bonyadone. Tipu. Soal bagaimana perempuan Papua tuh bisa percaya diri dengan dia punya keberadaan diri, style-style rambut. Sudah. Iya, itu keadaan. Itu betul. Kemudian selain itu ada juga Kakak Jenny Karai. Oh ya. Beliau sangat menginspirasi sekali, di mana konten-kontennya beliau tuh sangat membangun untuk perempuan-perempuan muda Papua, di mana kita harus berkembang maju, harus berpendidikan, harus punya pendirian yang kuat untuk bisa melalui era digital yang sekarang. Oke, kayaknya lebih percaya ke kakak Jenny Kara ya. Kakak Jenny, saya percaya kalau yang itu saja. Oke, wow. Kakak kalau nonton, guys. Oke, tapi kira-kira kakak kalau kita bicara seputar dengan itu, apakah menjadi content creator adalah bentuk kemandirian ekonomi bagi perempuan di masa kini? Nah ini, sapu Cina keluar. Oke. Silakan kakak. Jadi konten kreator itu sangat menguntungkan sekali. Kalau misalnya kita bikin salah satu konten dan misalnya konten itu viral, kita akan membuka peluang-peluang kerjasama endorsement. Oke. Jadi di endorsement ini kalian bisa punya relasi dengan beberapa perusahaan, contoh brand rambut atau brand sabun mandi atau apapun itu, brand pakaian ya. Dari situ kalian bisa mematok harga, contohnya pasang harga untuk video. Oke, saya pasang harga untuk video 5 juta, contoh ya. 5 juta, satu kali bikin video dapat 5 juta. 5 juta kalau misalnya dalam 1 bulan kok dapat produk misalnya 5. Sudah, kalikan 5 juta dengan ini, 5 produk itu. Sambil tidur aja. Sambil tidur, menguntungkan. Satu lagi, ada juga yang menguntungkan di TikTok affiliate. Kita nggak harus punya followers yang banyak, cukup kasih masuk keranjang kuning saja. Dan kalau misalnya aku pakai satu produk, terus kau taruh keranjang kuning di situ, kalian akan mendapat persenan dari produk yang kalian jual. Wow, jujur baru tahu. Baru tahu. Oke. Jadi contoh ya. anting-anting saya pakai, saya video, saya taruh keranjang kuning. Terus misalnya saya berhasil jual 10 produk. Oke, dari perusahaan kasih kos 10% dari harga antingnya. Itu akan otomatis masuk ke kok punya akun, kemudian tinggal ditarik aja mau masuk di akun Dana, kayak mau masuk di rekening. Jadi sangat menguntungkan sekali sebenarnya. Berarti nih sejalan ya di era digital, ketong di rumah saja, ibu rumah tangga juga betul. Mungkin ketong cuma duduk-duduk saja di rumah, terus bingung ketong bikin apa ya. Sudah dengar yang kakak Syula bilang ini kamu bergerak ya, bikin video, mungkin tidak besar-besar mungkin mulai dari 1 juta kan. Tapi kalau kakak mulai biasanya dulu berapa duit yang awal-awal ya, buka-buka sedikit awal mulai kan. Kalau saya pribadi kan kecil-kecil dulu, bahkan belum dibayar
malah dulu ya. Kalau kakak sendiri? Kalau awal-awal pertama tuh kerjasama sama brand kecantikan. Dan puji Tuhan itu mereka bayarnya per bulan. Per bulan mereka ambil kontrak 1 tahun. 1 tahun. Jadi per bulan saya posting-posting video terus gaji masuk. Aman aja. Gitu. Yes, saya. Tapi memang luar biasa ya, seperti yang tadi kita bilang ya, ternyata menjadi konten kreator itu sebenarnya membangun kita untuk mandiri secara ekonomi. Betul. Ya, apalagi buat ketong ya ketong tidak menutup kemungkinan, katakan ketong tidak punya pendidikan yang baik. Kan sekarang di Indonesia ini kan sangat selektif sekali ya, seputar dengan kok harus sampai ke jenjang status sarjana berapa dan lain sebagainya, sampai esteller juga ya mungkin ya. Tapi itu adalah standar yang sudah dibentuk. Tapi ketong tidak mungkin hanya di situ saja tuh sebagai perempuan, aduh saya tidak pendidikan lanjut lagi bagaimana ya, tidak mungkin. Tetapi seperti yang tadi Kakak Syula bilang, kita bisa buat sesuatu yang mungkin menarik. Mungkin hari ini ketemu mungkin dapat 700.000 kah, 500.000 kah, kok tabung ya, kok tabung sekali lagi ya. Seperti mungkin TikTok, kok punya followers belum banyak, wah saya juga jadinya tahu tentang hal ini. Saya akan coba. Terima kasih ya kakak ya. Oke, tapi ini luar biasa ya, menjadi perempuan di era masa kini. Ternyata Kartini yang sangat luar biasa itu, meskipun sudah berpulang di luar daripada kita semua, dia memberikan dampak yang sangat luar biasa dan sampai sekarang masih relate. Seperti yang tadi kakak bilang ya. Tapi mungkin sebagai anak muda Papua, apa sih yang kakak harapkan kepada, kita punya anak-anak muda Papua, khususnya perempuan? Betul. Perempuan Papua tuh harus cerdas, harus berpendidikan, dan kita harus berusaha patahkan stigma negatif tentang perempuan Papua. Dan kita harus sama-sama saling bergandeng tangan, stop baku kasih jatuh di media sosial. Mari sama-sama bangun kok punya diri tanpa menjatuhkan orang lain. Wah, berarti intinya kamu tidak boleh kasih jatuh diri sendiri, tapi Yes. harus berdampak buat banyak orang. Dan tentunya mungkin kakak bisa kasih semangat buat kakak-kakak yang mungkin baru memulai konten. Boleh kak, sepatu 2 kata dulu. Kakak-kakak yang di rumah jangan pernah menyerah, mulai saja dulu dari hal-hal kecil. Mungkin mau masak-masak langsung bikin video, bikin saja. Jangan malu-malu, percaya diri, karena suatu saat siapa tahu kau punya konten itu bisa meledak menjadi sesuatu yang besar dan menguntungkan untuk kakak dong semua. Luar biasa itu mulai dari hal kecil, jangan dulu ketong pikir hal-hal yang besar. Kalau hal kecil saja kok belum mulai, ingat sesuatu itu bukan datang saja begitu saja, tapi kesempatan itu ketong jemput. Dan tentunya bisa berjumpa dengan kakak Syula, ini satu hal yang sangat luar biasa. Kami ucapkan banyak terima kasih kakakku sayang, love. Terima kasih juga kantor berita Antara, rumah keduaku. Yang sudah membagikan beberapa hal yang sangat luar biasa tentunya bersama kami di podcast Kastau Antara. Jangan lupa ya buat teman-teman semuanya, siapapun kalian di luar sana, tetap jaga diri, tetap berkualitas, dan tentunya jangan berhenti bermimpi. Karena mimpi itu milik ketong semua, tapi kesempatan itu milik semua. Iya. Ya. Jangan lupa jemput bola selalu, dan demikian sudah pembahasan dalam rangka memperingati Hari Kartini jatuh pada 21 April 2026 di podcast Kastau Antara. Dan jangan lupa ikuti semua sosial media kami dimanapun kamu orang berada. Ingat Antara Papua. Dan saya Tirza Bonyadone pamit undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa.